Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surohman, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Ya, dan saya Jenny Liswati, sama dari CGP Angkatan 11 Kota Bekasi, mewakili SMA 14 Kota Bekasi. Kali ini kita bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Kota Bekasi. SMA Negeri 14 Kota Bekasi itu merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi SMA Negeri 14 Kota Bekasi adalah pilot project sekolah penggerak. Dalam kesempatan ini saya bersama dengan Kepala SMA Negeri 14 Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Suwono MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Kami dari CGP Angkatan 11 ini ingin sedikit berdiskusi dengan Bapak tentang poin-poin dalam hal pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya. Ya. Tentunya selama ini ketika Bapak bertugas sebagai kepala sekolah, dalam keseharian bertugas sebagai kepala sekolah itu ada persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang memang harus diputuskan. Nah, dalam hal seperti itu, ketika menghadapi persoalan yang harus diputuskan itu, tahap awal dalam mengidentifikasi masalah tersebut itu yang sering Bapak lakukan seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Pak Rohman, Bu Jenny, CGP Angkatan 11 Semuan Palasi, atas atensinya terkait dengan sharing ya, untuk mensolusi kegiatan LK dari CGP. Tentu yang namanya seorang pimpinan sebuah lembaga instansi itu ada kebijakan. Namun demikian kebijakan kadang-kadang memang tidak memuaskan, belum tentu bisa memuaskan semua. Tapi paling tidak kebijakan itu adalah bisa mensolusi ya hal-hal yang memang menjadi kendala di sebuah instansi, termasuk di SMA Negeri 14 Bekasi. Nah, tentu ketika ada persoalan atau kendala yang ada, saya pimpinan SMA Negeri 14 Bekasi dalam manajerial SMA ini saya menggunakan Sisi Gimantu. Sisi Gimantu ya Pak? Iya. Kepanjangan dari kolaborasi, komunikasi, dan hasil keduanya itulah namanya sinergi. Mantu ini adalah sebuah akronim dari manajemen mutu terpadu. Ya. Sisi Gimantu ya. Jadi Sisi Gimantu ini adalah Sisi Gi itu adalah rohnya yang menggerakkan, karena di situ bernilai kolaborasi, kerjasama, komunikasi, itu artinya peduli, dan hasil kolaborasi komunikasi yang aktif itulah namanya sinergi. Jadi sinergi itu hasil dari komunikasi dan kolaborasi yang aktif dan positif. Ya. Nah, permasalahan yang saya selesaikan tentu dengan identifikasi. Yang pertama, kita kumpulkan tim, karena dengan Sisi Gimantu itu langkah pertamanya adalah membentuk tim dulu. Tim dari Wakasek, siswaan, kurikulum, dan sebagainya. Yang kedua, dari setiap tim itu kita akan memberikan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau permasalahan itu terkait dengan siswa, makanya tim siswaan dan staf ya, yang bergerak. Iya, yang bergerak menyelesaikan permasalahan yang muncul. Itu hasil dari kebijakan sekolah. Nah, sekolah berarti ada kepala sekolah, pimpinan, wakil kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Jadi kebijakan sekolah dalam konteks Sisi Gimantu di Semuan Palasi ini adalah keputusan bersama untuk kebaikan bersama, bukan otoritas masing-masing sendiri, supaya baik dan
berkah untuk semua. Oke, ya. Selanjutnya, Baik. Iya Pak, pada saat mengambil keputusan yang tadi sudah melalui identifikasi tersebut, pernahkah Pak menemukan permasalahan yang sama-sama benar? Biasanya Jadi, ya diskusi itu kadang-kadang kan memang bentrok ya, Betul. ya. bahkan betul. gejlok, Gejlok, wah, ya. karena banyak pikiran, banyak kepala, berarti Betul, banyak pendapat. banyak pendapat. Oleh karena itu sebagai pimpinan itu dituntut untuk bersikap yang bijak, Bijak. ya, sabar dan bijak. Nah, dalam segi mantu itu ada nilai-nilai itu. Jadi terus terang saya dipandu dan didampingi oleh nilai-nilai yang harus selalu kerjasama, selalu peduli, dan selalu sinergi. Nah, nggak bisa sinergi kalau kita itu nggak punya kesabaran, Barang betul. ya kan? Iya. Nggak punya hati yang demokrasi. Oleh karena itu tentu ada kendala, bahkan gejolak tadi pendapat itu. Tapi saya selalu menggunakan yang terbaik, bukan hanya pendapat kepala sekolah. Tapi kalau memang tim itu bagus, pendapatnya ya kita pakai. Dan yang lain harus legowo. Ya. Nah ini pentingnya itu adalah dalam konteks 6 dimensi itu ya. Iya. Ada gotong royong, berpikir kritis, kreatif. Kreatif, betul. Nah, Ya. kreatif, kritis, gotong royong bukan berarti individu, tapi Sama. bersamaan. Gotong royong itulah nilai kerjasama tadi. Nah, dalam kerjasama itulah harus menghormati pendapat satu sama Satu sama lain. Iya, iya. Lanjut bicara lagi. Lalu Pak, dari yang sudah tadi disampaikan dalam penyelesaian mengambil keputusan, yang mana yang menurut Bapak itu paling efektif Pak untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, terutama misalnya kasus dilema etika? Iya, memang etika itu nggak tertulis. Iya. Dan bahkan setiap orang pun bisa berbeda paham tentang pemahaman etika. Contoh anak misalkan kelas 11, dia dengan temannya berbicara yang kurang sopan menurut kita. Iya, menurut ukuran kita kurang Iya, sopan kok ya. tapi Menurut anak anak. itu kan katanya bahasa gaul. Iya. Lo gua aja. Ya, di zaman kita dulu kayaknya kasar banget sih. Iya. Makanya di sini bagaimana? Iya. Nah itulah yang kita lakukan adalah kita bukan menurut pendapat umum, bukan menurut pendapat pribadi. Iya. Tentu asas dan dasar kita mengambil putusan itu harus berdasarkan pendapat umum. Karena itu dalam 6 dimensi itu ada kebinekaan global. Kebinekaan di sini artinya bermacam-macam. Iya, harus menghargai berbagai Iya. macam Bisa perbedaan. menghargai bermacam-macam pendapat. Iya. Tapi satu yang paling hebat itu harus kita hargai, yang harus kita pakai. Makanya kita di samping kebinekaan global, kita harus ingat gotong royong, kritis. Kritis itu artinya kita harus pandai memilah-milah. Iya. Mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang layak dan yang tidak layak. iya. Nah di situ pentingnya kita memutuskan satu hal yang memang sulit menurut etika. Tapi tetap kita harus teladan dulu sebelum kita berbicara etika yang selanjutnya. Betul, Pak. Teladan. Iya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal tak sayang. Terus ada lagi dikenal tapi apa teladannya? Mentoladan nggak? Ya kan beda. Antara Rasul ya dengan seorang kiai beda kan? Beda. Rasul itu teladannya luar biasa. Kalau kiai kan manusia biasa. Manusia biasa. Belum tentu. Iya. Makanya yang baik adalah dakwah itu kiai harus selalu menyebut kata Rasul, Kata Rasul. bukan kata saya. Iya. Nah itu yang bijak. Iya. Di situ Pak. Sama dengan kita juga kata pendapat bersama. Ya. Menurut pendapat bersama, bersama ternyata yang paling hebat adalah si A. Kita hargai. Jadi dilematik itu akan selesai ketika kita menghargai pendapat orang lain yang lebih baik. Maka nanti akan muncul suatu keputusan yang Nah, ideal. Ya. itu harus ditata dulu. Di situ harus diendapkan dulu di hati. Betul.
Selanjutnya nih Pak, dalam setiap kali pengambilan keputusan, adakah tantangan yang Bapak hadapi atau hambatan atau kesulitan atau apa gitu Oh Pak? iya, itu nampaknya pasti ya. Karena masing-masing orang tadi kan berbeda-beda pendapat, pikiran, bahkan semua kan sarjana kadang-kadang. Terlepas dari kedudukan dan pangkat, yang jelas tantangan itu ada. Kenapa? Karena permasalahan itu baik dijawab dan tidak, itu adalah tetap masalah. Iya. Dijawab juga masalah, pasti ada endingnya. Yang tidak jawab apalagi semakin masalah. Tapi yang perlu saya titip ke Pak Roman, Bu Cika, Bu Jaini, Siap. kesabaran itu utama. Karena sunnah Rasulnya adalah ketika kalian tidak sabar, nanti akan muncul masalah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Iya. Jangan masalah baru ya. Makanya kita harus sadar sebelum bicara jauh menyelesaikan masalah tentang diskusi itu, kita sadar bahwa setiap kita itu harus tahu tentang pendapat masing-masing. Yang paling hebat harus dihargai. Yang kedua, tantangan apapun itu harus kita sadari. Iya. Karena tantangan itu menjadi motivasi ya, bukan jadi residu atau racun. Iya. Itu kita harus ingat. Ya. Yang ketiga yang paling penting adalah bukan hanya kita sendiri menyelesaikan, kita juga harus mengajak tim. Oh iya. Bagaimana ini selesai? Sebab kalau kita hanya sendiri, itu bukan berarti 6 dimensi nilainya. Karena di gotong royong nggak ada. Ada. Makanya 6 dimensi dalam penguatan pelajar Profil Pancasila itu bagus. Saya setuju. Kenapa? Karena 6 itu saling terkait. Saling terkait. Yang dipandu oleh ketuhanan, Ketuhanannya Maha Esa itu. ketakwaan dan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti. Itu memandu adanya 5 nilai Terima tadi. tadi. Nah, di situ pentingnya kita menyelesaikan kembali ke situ, Pak Roman. Itu dasar kita, jangan karep dewek. Harus ada pemandunya. Kembali ke laptop maksudnya. Ada guidance-nya Pak ya. Nah, kalau kita nggak kembali ke dasar, ke pedoman, sedang debat kusir. Artinya nggak ada selesai. capek-capekin aja Pak. Capek gua. Lanjut dulu pertanyaan. Ya Pak, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak identifikasi, terus pemungutan suara atau tadi ya kesimpulan dari mengatasi masalah tersebut. Pernah nggak Pak ada menjadwalkan khusus gitu Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pernah. Atau memang langsung diselesaikan? Iya, biasanya saya itu langsung menyelesaikan. Kenapa? Saya tidak pernah menumpuk-numpuk masalah. Ke Pak Roman, ke Bu Jani, saya mengatakan hari ini selesaikan. Sebab besok ada kegiatan lagi dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu tidak menyelesaikan hari ini, itu kerjaan hari ini, maka akan menumpuk. Ketika menumpuk berarti masalah baru. Betul. Iya. Ingat nggak petuah seorang pengelola masjid jaga Karyan. Iya. Apa yang dia katakan? Tidak boleh uang infak ini numpuk di masjid. Iya. Harus langsung dibelanjakan. Kalau itu beli barang, harus diberikan ke tukang-tukang bas atau tukang-tukang yang lain ketika kita ngasih upah. Berarti harus tersalurkan langsung. Termasuk kita, permasalahan apapun cepat segera Selesaikan. Iya. Nanti supaya tidak merembet. Iya. Jadi nggak berlarut-larut ya. Nah, tidak ngembang. Iya. Kalau ngembangnya ibu-ibu mending. Iya. Nah, ini ngembangnya masalah. Iya. Jadi kita malah kewalahan nanti. Itu Pak. Nah, yang pertama, yang kedua, kita selalu memprioritaskan masalah. Mana yang duluan kita lakukan, yang selesaikan dulu. Pasti yang paling urgent. Nah, di situ ada prioritas. Iya. Dan saya lagi tetap dengan tim. Sisi mantu selalu mendampingi dan mensolusi. Artinya selalu dengan tim. Apapun kegiatannya. Insya Allah itu untuk meredam kekurangan informasi dan bahkan miss. Jadi meminimalisir miskonsepsi. Iya. Seperti tadi
siswaan kan bisa Iya. menunjukkan bahwa uang itu Laporan. Di iya, siswa semua lah, bukan di sesuai kita. ngelola. Oke ya, lanjut. Lanjut. Iya Pak, tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan ada beberapa pihak yang memang membantu dalam proses pengambilan keputusan. Iya. Mungkin ada dari pihak luar Pak yang ikut juga bantu, dan juga faktor-faktor apa yang mungkin membantu juga Bapak dalam pengambilan keputusan. Oke, sebetulnya tergantung konteksnya. Iya, masalahnya ya, Pak, ya. Iya. Tergantung konteks masalahnya, Pak. Betul. Oh, iya, iya. Yang perlu kita ingat dan kita jalankan harus ini. Kalau waktu masalahnya internal, Tinggal terakhir. selesaikan internal. Itu prinsip sisi mantu. Kalau itu memang dengan orang luar, gandeng orang luar juga. Tentu yang terkait ya, Iya. jangan yang nggak paham. Iya. Kalaupun instansi terkait. Kalaupun orang itu yang paham, orang yang bijak. Sehingga di sini kalau sudah terkait dengan hal ini, kita mungkin bicaranya adalah menunjuk orang. Iya. Iya. bukan milih rame-rame. Ya, demokrasi itu dipakai ketika sudah terbentuk. Iya. Ya, Ya. memilih misalkan ya oke, begitu udah berjalan ya kita masing-masing harus punya kebijakan sesuai dengan keputusan bersama. Iya. Oleh karena itu boleh kita ambil internal, ambil orang luar kalau itu masalah terkait Ya, dengan yang terkait luar. Luar. Oh iya. Dan boleh ngambil orang luar kalau memang itu memang masalah ini berhubungan dengan orang luar. Oh iya. Contoh masalah anak tawuran kita, ya. Iya. Polisian gitu Pak. Nah, ketika anak tawuran, pasti itu kita harus punya saksi. Iya. Siapa saksi yang di sekitar itu, yang tempat kejadian. Tek- Yang kedua, kita harus berhubungan dengan pihak APH, aparat penegak hukum, Penegak hukum. supaya kita nggak disalahkan. Iya. Nah, dan seterusnya. Nah, di situ Iya. perlunya kita melihat masalah itu sesuai konteks. Sesuai konteksnya. Iya. Terakhir Pak, sebelum ditutup, pesan-pesan Bapak sedikit ke kami dan secara umum kepada masyarakat luas berkaitan dengan diskusi kita hari ini, Pak. Mangga, Pak. Ya, oke, terima kasih Bu, Iya. Bu Jani, Pak Roman. Mudah-mudahan Anda sukses. Amin. Amin. Close statement saya, pesan-pesan saya terkait dengan Ibu nanti yang itu. diskusi dan wawancara ini, yang pertama adalah harus selalu ingat Siap. bahwa semua pekerjaan itu bukan pekerjaan kita sendiri, Betul. yang terkait dengan tim, Iya. yang terkait dengan instansi. Iya. Maka bekerjalah dengan tim itu. Yang kedua, terbukalah selama bekerja di situ dengan teman-teman yang lain. Dan yang ketiga, selalu menghargai pendapat teman, sekalipun itu mungkin kedudukannya di bawah kita, Iya. Betul. karena itu akan membawa kebaikan bersama. Dan mereka pun punya keinginan untuk dihargai. Dan yang keempat, selama ada permasalahan pun kita harus sabar. Karena kalau tidak sabar akan muncul masalah yang kedua. Iya, akan malah muncul masalah baru. Masalah. Iya, baru. dan akan melebar. Iya. Ya. Yang kelima, jangan libatkan orang luar. Kalau itu cukup dengan orang dalam Oh iya. untuk menyelesaikan masalah. Tentu dengan hati yang bening ya dan jernih ya. Iya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Itu aja. Tetap semangat, dan Sisi Kimantu selalu menemani, mendampingi dan mensolusi Mensolusikan. untuk berkah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Palasi. Juara, juara, juara. Yes. Ditutup demikian tadi. Demikian percakapan kami dengan Bapak Kepala Sekolah kami, Dr. Anda Suwono MSI. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa membekali ilmu buat kami semua dan juga yang menonton. Terima kasih. Kita duduk dan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah saya di sini Jenny Liswati. Saya dari CGP Angkatan 11 Kota Bekasi. Hari ini saya bersama Bapak Waluyo MSI, Kepala Sekolah SMA 5 Kota Bekasi. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya sama-sama, bisa Bu Jenny. bincang-bincang nih sama Bapak. Punten Pak, ini kami dari CGP Angkatan 11 ini ada PR, ada tugas di mana kami harus mewawancarai 2 kepala sekolah dari luar dan 1 kepala sekolah kami sendiri mengenai modul 3.1 di mana kami mempelajari nilai dan keputusan gitu ya, untuk pengambilan keputusan seperti itu. Bapak, punten nih, kita akan langsung aja ya Pak. Jadi bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun kategori bujukan moral yang mungkin ada terjadi di sini. Kalau kita mengidentifikasi dilema etika ini kan sesuatu keputusan yang benturan. Betul. Antara tadi benturan antara tadi yang kita lihat prinsip-prinsip yang mau dibangunnya itu apa. Nah, di dalam kita mengidentifikasinya tentu kita harus runut dulu permasalahan itu munculnya karena apa, gitu kan, latar belakangnya seperti apa. Makanya kita lihat termasuk subjeknya itu siapa. Nah, kita harus juga identifikasi Ya, itu. jadi Lalu identifikasinya dari berbagai hal ya Pak ya. Nilai-nilai yang muncul pun harus kita lihat juga. Oh, nilai-nilai apa nih yang nantinya yang akan kita coba lihat. Nah, jadi identifikasi ini perlu supaya nanti kita tidak salah arah dalam mengambil keputusan. Wah, jangan sampai keputusan kita malah menzolimi orang. Nah, itu. Oke Pak, lalu selanjutnya bagaimana cara Bapak mengambil sebuah keputusan tersebut yang ketika di lapangan ini permasalahannya ini benar sama benar gitu Pak? Gimana Ya, Pak? ini yang dilema. Justru ini yang dilema. Iya. Kan? Benar dalam sisi yang lain, benar dalam sisi lain. Makanya untuk yang dilema etika yang sama-sama benar ini tentu saya harus cermat. Betul. Harus hati-hati karena kalau salah saya dalam mengambil keputusan nanti akan menjadi repot. Nah, maka untuk itu tadi langkah pertama tadi saya harus identifikasi dulu. Secara detail. Pak. Identifikasi secara lengkap. Setelah kita identifikasi, nggak cukup itu, kita cari informasi pendukungnya. Iya. Dari data-data yang ada kita cari informasi pendukung, gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah prinsip-prinsip di dalam kebijakan itu atau nilai-nilai yang nanti harus terserap oleh masyarakat atau lingkungannya itu apa sih, tentang kebersamaannya, tentang kemaslahatannya. Jadi ada apa ya, kebermanfaatannya lebih banyak kemana, segelintir atau lebih banyak. Lalu juga kita ingin lihat nilai-nilai dari yang aturan mainnya, rule-nya harus begini. Lalu juga kita harus lihat ada keadilan enggak, karena antara keadilan dan kebenaran kadang-kadang juga bingung juga. Ini adil nih, benar nggak sih? Nanti antara keadilan dengan kebenaran tentu ini juga akan menjadi benar. Jadi habis dari prinsip-prinsip yang kita itu, jika diperlukan kita cari referensi. Oh, referensinya bisa saja narasumber, bisa juga kita dengan berbagai hal. Nah, dari situ baru kita bicara tentang refleksi diri. Nah, jadi tetap kita harus renungkan dulu. Ini nanti kalau saya ambil keputusan, dampaknya seperti apa? Itu kita harus membuat hipotesa-hipotesa. Nah, dari situ baru kita bicara yang tadi insting, intuisi, ya, dari seorang kepala sekolah, dan ini nggak bisa dipelajari. Jadi memang berangkat dari situlah kita ambil keputusan. Seperti itulah barangkali. Nah, dari cara-cara yang barusan Bapak sampaikan, Pak, adakah cara yang paling efektif yang menurut Bapak yang untuk paling menyelesaikan ya, jadi ya, permasalahan tadi? jadi sini tidak
bisa masalah ini efektif, ini tidak efektif ya. Jadi juga karena kan gini, kata kuncinya nanti bahwa keputusan yang saya ambil ini bisa diterima oleh semua pihak. Nah, efektivitasnya tadi kembali lagi kepada permasalahan. Semakin rumit, tentu ada tahapan yang juga cukup panjang. Nah, tetapi yang paling prinsipnya itu adalah kita mengidentifikasi, lalu kita coba gali. Nah, yang terpenting tadi, mau seperti apa sih yang mau kita ambil keputusan? Apakah untuk orang banyak? Apakah hanya dasarkan aturan saja, aturan moralnya saja, atau kita kedepankan keadilan, harus sama rata sama rasa, atau kebenaran? Nah, jadi efektivitasnya itu rata-rata ya beragam, tetapi yang kalau kita mengedepankan profesionalisme itu rata-rata efektif. Ini saya ke depan sebagai kepala sekolah yang profesional, tahapan ini nih, nah itu biasanya efektif. Nah, itu. Lalu Pak, untuk tantangan Pak dalam menyelesaikan masalah tersebut, apakah ada tantangan yang besar gitu yang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, kalau sebenarnya tantangan sih nggak ada, ya, hanya kembali lagi dilema. Dilema karena bisa jadi hipotesa saya salah. Saya ngambil urusan ini. Kalau tantangan nggak ada, karena kepala sekolah diberi kewenangan untuk memberikan keputusan, sehingga harus hati-hati dan cermat tadi. Jadi tantangannya saya sih relatif nggak ada. Itu paling tantangan yang terbesar ya diri sendiri ini, egoismenya, ego sayanya, kemudian yang berikutnya perasaan. Nah, itu jadi egoisme, bahkan idealisme. Itu kadang-kadang yang bisa mengganggu ngambil keputusan. Makanya saya setiap itu profesionalnya di depan, ego, idealisme, rasa saya taruh di meja. Baik. Nah, itu. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut Pak, apakah perlu jadwal khusus ataukah memang langsung gitu diselesaikan atau bagaimana Pak? Tergantung. Nah, jadi nggak bisa tergantung permasalahan yang simple. Ya udah gini silakan ambil. Nah, jadi contoh, misalnya ada rumit tidaknya berarti ya. Oh, misalnya ada anak yang jarang masuk, orang tuanya dihubungi susah, wali kelasnya. Oke, sekarang tahapannya ini segera hubungi orang tuanya, hierarkinya dia apa? Oh, dia TNI, komandannya dihubungi. Jadi kita langsung seperti itu. Tapi ada juga manakala dengan orang luar, saya ngambil keputusan. Perlu tahapan-tahapan ya Pak? Perlu tahapan-tahapan. Jika perlu didudukkan dulu. Ternyata keputusan saya nanti ini berimbas kepada keluarga. Keluarga menolak, lalu saya harus dudukkan mereka. Saya kasih penjelasan karena dijelaskan oleh pasangannya belum cukup. Maka saya turun, saya hadir untuk saya jelaskan. Nah, itu jadi ada yang langsung, ada yang mengikuti tahapan-tahapan. Lalu Pak, adakah pihak atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan atau permasalahan tadi? Kalau tadi sih sudah ya, kayaknya terlihat ada pihak luar. Kalau saya sih biasa gitu. Jadi kalau biasanya kalau hal-hal yang perlu karena ada pengalaman orang lain yang menurut saya lebih bisa, saya undang orang lain. Ngambil misalnya saya baru datang ke sini, saya mengambil keputusan siapa yang menjadi wakasek ABCD misalnya. Kan dalam ini kan itu referensi ya. Saya butuh orang yang tahu, gitu kan? Tuntutan di sini wakasek harus ganti. Nah, saya baru datang. Saya nggak kenal. Harusnya saya harus minta referensi. Saya minta juga kepada pendahulu saya. Jadi tetap yang seperti itu yang membantu banget ya profesionalisme itu. Selama kita kedepankan profesionalisme, kayaknya nggak ada yang susah. Ini terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, adakah pembelajaran yang menurut Bapak ini bisa diambil, bisa direfleksi gitu dari cara-cara Bapak dalam mengambil atau menyelesaikan masalah tadi? Banyak sebenarnya yang bisa kita hikmah ya. Hikmah kita
dalam mengambil keputusan gitu ya. Kadang-kadang keputusan tuh bikin segelintir orang sedih gitu kan, bikin orang euforia. Jadi kembali untuk yang pembelajaran atau hikmahnya tadi, saya akan menomorsekiankan ego saya, nggak perlu saya ini ya. Dan juga saya tidak mengutamakan idealismenya. Jadi idealisme saya, ego saya, termasuk rasa saya ini nggak suka nih sama si A. Itu kan rasa, padahal dia menurut penilaian orang banyak bagus, ya kan? Nah di sini, jadi saya harus mengedepankan tadi rasa ditinggal, ego tidak diperlukan, idealisme belum tentu, walaupun ada sumbangsi idealisme, tapi itu hanya sebagai referensi. Idealisme itu hanya sebagai referensi, coba bukan sebagai prinsip dalam mengambil keputusan, kecuali kalau kita mau ngambil prestasi, nah idealismenya ini. Tapi dalam menyelesaikan masalah, kita sebisa mungkin jangan mengedepankan idealisme, karena pasti benturan, karena kemaslahatannya kelihatan, gitu ya. Deontologinya atau boleh dikatakan aturan-aturan moralnya itu yang juga bisa mengganggu juga. Mereka bisa jadi orang malah menjadi tidak suka. Nah itu. Oke Bapak, terima kasih sudah berbincang-bincang dan juga menambah wawasan saya terutama dalam hal pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak. Sama-sama, semoga sukses. Amin, terima kasih. Segera lulus. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Mohon maaf Bu Lilis mengganggu waktunya. Saya Ceneliswati dari angkatan 11 CGP 11 memiliki tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah dalam modul 3.1 tentang nilai kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Silakan Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yaitu SDN Harapan Baru 2 memperkenalkan diri. Saya sebagai kepala sekolah, nama Lilis Kusmiati. Terima kasih kepada Ibu Ceni sudah bisa datang ke sini mungkin. Ya Bu. Ibu langsung aja ya. Kita akan atau saya akan bertanya pada Ibu mengenai tadi modul titik 3 itu 3.1. Bagaimana Ibu, cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi sebuah permasalahan yang termasuk dalam kategori dilema etika atau kategori bujukan moral? Terima kasih Bu Jenny. Yang Ibu rasakan ya hari ini mungkin karena saya itu bertugas di sini udah hampir 10 tahun mengabdi di SD Harapan Baru 2. Mungkin dilema itu, etika itu ya. Dilema etika itu sebetulnya kan antara satu dan satu saling berhubungan. Betul. Kita akan lebih susah ya, akan memprediksi kemana kita jalannya, harus bagaimana. Di sini memang banyak permasalahan maupun guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan kepala sekolah atau lingkungannya sendiri murid maupun dengan sekolah dengan masyarakat. Dilema ini yang kita mungkin ini salah satu yang dilema yang banyak terjadi sekarang ini, kebanyakan apalagi sekarang kurikulum merdeka ya lagi dicanangkan. Dilemanya bagaimana? Sekarang banyak guru-guru sekarang harus sebagai guru penggerak. Di satu sisi guru itu masih banyak yang belum mumpuni, ya kan? Satu itu. Kita mau bagaimana sebagai kepala sekolah, kan itu. Yang satunya itu tentang guru sekarang untuk menuju kepada guru penggerak atau kurikulum merdeka. Ya, itu kan dilema nih. Ya, itu. Ya mungkin Ibu dari segi itu ya Bu ya tadi. Jadi banyak guru yang memang belum juga menjadi guru penggerak ya Bu ya. Iya, betul. Jadi di sekolah itu
satu sisi kita ingin mengikuti ya Bu ya, tapi Iya. satu sisi lagi ya mungkin teman-teman rekan guru belum tergerak gitu Iya, ya untuk mengikuti masih sebagian, betul, sebagian, masih sebagian ya. tidak ada. Tapi kan kepinginnya ini kan kita harus lari, Betul. karena udah zaman tidak. Betul. Yang Mm-mm. Oke Ibu, selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan pada suatu permasalahan ketika permasalahan tersebut sama-sama benar? Nah, ini kan. Jadi benar lawan benar gitu Iya, Bu. betul. Contohnya sekarang guru banyak yang pingin Mm-mm. mengikuti. Betul. Kan udah pingin itu berarti benar. Benar, betul. Tetapi dua sisi beliau itu kan usia Usia udah tidak Iya, maksudnya udah memungkinkan lagi. Sedangkan udah zona nyaman gitu zona ya. nyaman. Nah, terus sekarang mau bagaimana nih? Tapi untuk mengitukannya kita ambil hikmahnya semuanya ini untuk ke kurikulum merdeka. Betul. Sebagai kepala sekolah menindaklanjutinya yaitu kita rempukan semua, kita sama-sama berdiskusi gitu. Iya. Gitu, ngambil itunya gitu. Jadi pokoknya tetap ya Ibu sebagai kepala sekolah tetap menghimbau gitu Iya, ya, betul. terutama ke yang muda-muda Iya, ya Bu, betul. tetap harus berpartisipasi ke program ini ya Kemendikbud ya Bu Iya, ya. sama yang guru, yang tua pun sama ikut. Betul. Jadi supaya yang muda bergerak, yang Yang tua tua pun juga mengikuti. bergerak, tapi ya mungkin disesuaikan ya dengan kemampuannya, betul. Itu. Iya, selanjutnya ya Bu, Iya. jika terjadi suatu permasalahan atau kasus, langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, Tadi kan selain mungkin rempugan, nah itu apalagi mungkin betul. Karena waktu itu kan di sini kan ada di grup penggerak 2. Oh iya. Grup penggerak 2. Lari kan cara bekerjanya untuk mengajar kan cara pembelajaran. Betul. Nomor 1 kan Iya. guru merdeka itu Mengimplementasikannya ya, Bu, ya, ya. untuk mengajar kan untuk pembelajaran di kelas. Yang lain kan belum. Itu kan harus IT yang betul-betul Betul. canggih. Nah, untuk itu kita mau nggak mau guru satu persatu difasilitasi betul. dengan cara di kami itu ada namanya kombel. Ya, betul, komunitas ya Bu ya. Oh, berarti aktif ya Bu di sini ya. Alhamdulillah. Jadi kombel sudah ada. Jadi kita tiap Sabtu minggu kedua kita diadakan di ruang AMBK. Oh iya, bagus juga ya Bu ya. Iya. Sehingga terfasilitasi ya Ya, rekan-rekan. betul, sudah. Oke Ibu, dari cara-cara yang telah Ibu sebutkan tadi, adakah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus dilema etika? Nah, dilema etika itu sebetulnya kasus itu, jadi jangan sampai kan orang itu Iya, terpinggirkan, betul. ya kan? Jadi kita dengan secara bijak, ya kita bagaimana. Jadi yang muda mengasihi yang tua, yang tua menghargai yang muda. Di sini baik. caranya kita. Siap. Lalu yang berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu rasa sebagai tantangan terbesar dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang pernah terjadi, dan contoh kasusnya mungkin seperti apa Bu, bisa disebutkan? Sekarang alhamdulillah sih di sini tantangan untuk masalah guru sudah kayak yang tadi sama, tapi ada yang salah satu tantangan waktu itu pernah ini berarti beda boleh misalnya dengan warga masyarakat, mungkin dengan ada orang tua yang orang lain tua dengan yang murid ya. boleh Bu. Tantangannya ini yang satu yaitu udah terjadi nih terjadi di sekolah kami, yaitu ada anak itu bagikan namanya orang tua nggak mau menyalahkan anaknya, Betul. pasti membela anaknya Membela. sampai anak itu dia tuh nggak ngerti, mungkin dibilangnya dibullying, padahal bukan dibullying karena anak itu udah mulai puber. Ya, anak itu puber, udah mulai puber, memang cantik, tetapi mungkin ada kelainan sedikit, tapi orang tua tidak tidak mengakuin. Ya, sedangkan di sekolah kan kita, nah sampai ke rumah, mau lapor polisi lah, lapor apa, tapi alhamdulillah dengan cara saya sebagai kepala sekolah dengan orang tuanya kita panggil dengan baik-baik. Bagaimana orang tua yang bagaimana kan, karena ini satu orang melawan 4 orang. Nah, alhamdulillah individu lawan komunitas. Individu lawan komunitas kan berat. Itu karena orang tua sama anak, padahal yang terjadinya kan anak. Padahal orang tua nggak tahu menahu, tapi alhamdulillah dengan
kami di sekolah antara wali kelas nyampaikan dengan saya, tapi orang tua kan kalau udah dari wali kelas tidak puas. Tidak puas, betul. Biasanya ke kepala Larinya sekolah. betul. Kepala sekolah langsung nyampein, udah gini-gini, bilangnya, Bu mohon izin anak saya gini-gini. Oh ya sudah, nanti ibu sampaikan. Ke anak pun, jadi anak juga bisa sekolah seperti biasa, gitu. Karena kita dekatan dirangkul. Orang tua dirangkul. Lama-lama, oh iya Bu, mohon maaf memang anak saya gini-gini, akan terjadi curhat gitu. Tahu-tahu terjadilah sekarang kebersamaan sampai sekolahnya selesai. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi alhamdulillah di Beres, sini ya. kalau ada apa-apa terselesaikan langsung, biarpun satu hari mungkin ke wali kelas dulu, 2 hari ke wali Bertahap ya Bu ya. bertahap dulu, karena sekolah kami menganjurkan ke wali kelas sebelum menyelesaikan masalah, selesaikan dulu di kelas masing-masing, wali kelas masing-masing. Kalau wali kelas sudah tidak mampu baru kami yang turun. Betul. Iya. Saya sebagai kepala sekolah. Ibu selanjutnya nih Bu, yang ketujuh, dalam penyelesaian masalah, apakah menyediakan jadwal khusus atau langsung diselesaikan di saat itu juga? Karena ini bagaimana permasalahannya? Ada permasalahan yang harus kita Segera, selesaikan dengan hari segera hari itu juga. Ada yang harus kita berkomitmen. Nih kalau diselesaikan hari ini tidak mungkin karena menyangkut masalahnya satu ini, dua ini, melibatkan tiga ini, melibatkan banyak orang kan nggak bisa karena dan mungkin butuh konfirmasi mungkin ya Bu. Nah, jadi ada yang biasa diselesaikan langsung, ada yang melalui surat menyurat karena supaya nantinya klop antara jadi pokoknya tergantung permasalahannya. Baik Bu. Yang kedelapan Bu, adakah pihak atau faktor-faktor apa yang selama ini yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada permasalahan atau kasus yang ada di sekolah? Faktor-faktornya banyak. Kalau di sekolah tidak ada kerjasama antara kepala sekolah, guru, orang tua, semua tidak terlibat, tidak akan bisa terselesaikan. Tapi alhamdulillah karena di sini sudah semuanya warga sekolah udah berkomitmen, udah namanya kalau sekarang kan lagi mah kayak kalau sekarang kan kesepakatan. Nah sekarang kan bahasanya berbeda. Ya kalau zaman dulu mah tahun dulu bukan kesepakatan ya, kebersamaan apa namanya, kewajiban apa gitu. Sekarang mah disebutnya kesepakatan. Jadi sekarang ada masalah apapun kita mempunyai kesepakatan. Jadi kalau ada apa, ayo kesepakatan kita akan apa. Gitu. Kayak kita dengan murid ya Bu, kan ada kesepakatan. Iya, di kelas, keyakinan kelas. Nah, kalau dulu kan ketertiban, kalau sekarang kan disebutnya kesepakatan ya, istilahnya gitu. Jadi saya juga sedikit-dikit gini kok perbedaannya, karena saya sebagai kepala sekolah, mungkin kepala sekolah jadul. Tapi keren loh, bukan ikut terus informasi pendidikan. Alhamdulillah di SDR Bang 2 ini sudah semua kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah. Iya, sudah. Sudah berapa tahun Bu kurikulum Merdeka diterapkan? Tahun pertama waktu harusnya ada KSP ya. K13. Iya. Itu pertama di sini yang di utara itu cuma 4 sekolah. Iya, jadi kayak pilot project juga ya Bu. Tapi tidak termasuk pilot project, mandiri. Merdeka yang itu mandirinya. Kalau pilot project kalau di kayak utara program sekolah penggerak gitu ya. Sekolah penggerak cuma 1 kalau di utara. Cuma Kali Abang kan 1. Ibu yang terakhir nih Bu, dari semua yang Ibu telah sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari cara-cara yang telah Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah? Maksudnya yang utamanya? Yang tadi kan Ibu udah menyampaikan dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi kan Ibu pakai cara rembukan lah macam-macam. Nah, adakah cara-cara tersebut yang mana yang menurut Ibu paling bisa paling bisa diandalkan itu untuk kebersamaan itu saling kesepakatan antara orang tua semuanya ya mempunyai pihak itu kesepakatan yang kalau tidak ada kesepakatan akan sulit untuk menentukan itu ya keputusan ya. Baik. Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih waktunya sudah mau
yang ngobrol-ngobrol bincang dengan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.